Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul Muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka perkumpulan masyarakat bersatu Pambers yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Kabupaten Tanggamus yang berbahagia. Beli timus di pasar Minggu, ada gajah minumnya susu. Hai orang Tanggamus, apa kabarmu? Baik. Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Alhamdulillah dan bersyukur, siang hari ini yang panas, kita semuanya dipertemukan dalam keadaan baik. Mudah-mudahan sesuatu diawali dengan niat yang baik akan berakhir dengan sesuatu yang baik. Walaupun kebaikan siang hari ini saya agak gagal paham, kenapa posisi tendanya dipisah di kanan dan di kiri? Kan tengahnya panas, goblok. Ini kelihatan kalau panitianya minim anggaran. Tapi kita syukuri, alhamdulillah. Ibu bapak yang saya muliakan, ketika kita mau berkumpul di sebuah majelis, terutama majelis ilmu, saya teringat dengan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jal illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Apa kata Nabi? Tidaklah sebuah kaum mau berkumpul di sebuah majelis, entah itu bentuknya lapangan, entah itu bentuknya di dalam masjid atau majelis-majelis yang lain. Kalau Bapak Ibu mau tahu kenapa ada istilah raudhah di dekat makamnya Nabi, karena raudhah itu dulu merupakan tempat di mana Nabi mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Dan di situ dikatakan raudhatun min riyadil jannah, raudhah dari taman-taman surga. Kenapa tempat tersebut dikatakan taman surga? Karena jadi majelis ilmu. Maka yakinlah siang hari ini, lapangan ini, karena di dalamnya ada majelis ilmu, ini termasuk raudhah dari taman-taman surganya Allah. Amin. Maka ketua panitianya saya doakan masuk surga pertama kali, berangkat setelah sholat asar. Ibu bapak, kalau kita mau berkumpul di sebuah majelis ilmu, apa kata Nabi? Yang pertama, illa ghasyiyatuhumur rahmat, tidaklah kecuali, mohon maaf, illa hafathumul malaikat. Yang pertama yang didapatkan, semua yang hadir akan dikawal oleh malaikat-malaikatnya Allah. Saya di jalan dikawal sama Pak Polisi, rasanya nyaman. Presiden dikawal pas pampres, rasanya nyaman.
hanya satu hal yang tidak pernah nyaman kalau pergi dikawal oleh seseorang. Siapa? Suami pergi diikuti sama istri. Biasanya nggak pernah nyaman. Kenapa? Karena mata suami berpotensi melirik wanita lain. Karena karakternya laki-laki itu satu, kalau lihat cewek di luar dia akan teriak wow. Tapi kalau lihat istrinya di rumah, weh. Pas pampres ngawal presiden nyaman. Saya di jalan dikawal sama PJ dan polisi, saya nyaman. Bayangkan Anda datang ke sini yang ngawal bukan pas pampres, yang ngawal bukan polisi, tapi para malaikatnya Allah. Itu harusnya hati kita lebih nyaman dibanding sekedar dikawal oleh polisi, betul? Dibandingkan sekedar dikawal oleh banser. Coba ayo yang di sana tolong dikondisikan duduk semuanya. Ingat, mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokong. Kita dikawal di dunia rasanya nyaman, apalagi hari ini kita hadir dikawal oleh para malaikatnya Allah. Maka saya meyakini tanggamu hari ini dipenuhi oleh malaikat-malaikatnya Allah. Amin. Yang di depan ini yang panas-panasan dikawal oleh malaikat pembagi rahmat. Amin. Yang di sebelah kanan dikawal oleh malaikat pembagi rizki. Amin. Yang di sebelah sana dikawal oleh malaikat pembagi jodoh. Amin. Yang di panggung dikawal oleh malaikat Israel. Amin. Ibu bapak, malaikat itu banyak. Yang wajib diketahui ada 10. Salah satunya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ada pertanyaan dari santri saya. Santri saya itu karena banyak premannya, jadi kadang-kadang kalau tanya aneh-aneh. Apa dia tanya sama saya? Yai, malaikat Jibril itu kan tugasnya menurunkan wahyu. Sementara wahyu terakhir diterimakan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad telah berpulang kepada Allah. Pertanyaan saya, Kiai, apa tugas malaikat Jibril hari ini? Itu sama halnya santri saya tanya dalam hal lain. Bah, saya mau tanya, kenapa di surga itu ada bidadari tapi nggak ada bidadara? Bagaimana dengan ibu-ibu besok di sana? Saya jawab, kenapa di surga itu ada bidadari nggak ada bidadara? Karena orientasi laki-laki dan perempuan itu berbeda. Puncak kenikmatan dari laki-laki itu adalah perempuan, sementara puncak kenikmatan dari perempuan itu adalah harta emas dan berlian. Betul ibu-ibu? Makanya laki-laki semakin kaya dia semakin butuh perempuan, sementara perempuan semakin kaya nggak butuh laki-laki. Makanya Anda lihat kenapa banyak wanita cantik menikah dengan laki-laki yang jelek, karena yang dilihat bukan wajahnya tapi uangnya. Makanya kalian laki-laki yang merasa wajahnya jelek, tutuplah wajah jelekmu dengan bagusnya rekeningmu. Karena laki-laki yang good rekening akan, laki-laki yang good rekening akan lebih menarik daripada laki-laki yang glowing. Ibu bapak, kenapa malaikat Jibril, apa tugasnya sementara Nabi telah berpulang? Ternyata jawabannya adalah malaikat Jibril mendatangi majelis-majelis ilmu untuk menyampaikan hidayah Allah kepada kita semuanya. Maka saya doakan mudah-mudahan Allah menetapkan hidayah kita konsisten dengan iman dan Islam kita, sehingga tidak kembali kepada Allah kecuali dalam keadaan Islam. Amin. Makanya Anda nikmati saja. Saya yakin Anda yang pakai payung itu bukan karena takut panas, tapi karena takut bedaknya luntur. Rai ini putih temen ya. Saya mikir itu wajah papapan karambol. Kemudian yang kedua, Pak, wa ghasyiyatuhumur rahmat. Orang yang mau hadir di majelis ilmu, Allah akan melimpahkan kepadanya beribu-ribu rahmatnya Allah. Orang itu kalau sudah mendapatkan rahmatnya Allah asik, Pak.
Mereka para pendosa mendapat rahmatnya Allah, dosanya diampuni. Mereka yang mendapat anugerah rahmat dari Allah, setelah berjuang Allah kabulkan perjuangannya. Mereka yang mendapatkan rahmatnya Allah, berdoa mengangkat tangan, Allah kabulkan doa-doanya. Anda hari ini menjemput rahmatnya Allah, maka mumpung panas, tangannya diangkat, hatinya berdoa. Apapun hajatmu insya Allah dikabulkan oleh Allah, amin. Yang punya suami yang belum bekerja, hari ini kamu doakan, ya Allah berikan kepada suamiku pekerjaan. Yang laki-laki belum bekerja, diniati bekerja. Wong lanang tak kandani, mulyane wong lanang ini nyambut gawe. Wong lanang kok keluntang-keluntuk, ingah-ingih, plonga-plongo, pahpoh. Apalagi Pak, ngowah-ngowoh, ngah-ngoh. Kok ibu-ibu malah jawab gondal gandul itu? Karena aku jadi mikir yang itu. Bekerja lah, mumpung kita mendapatkan rahmatnya Allah, minta sama Allah pekerjaan yang halal. Saya selalu bilang, kalian itu nggak harus punya kekuasaan apapun itu, tolong kalian bekerja. Saya beberapa kali ditawari jadi menteri oleh Pak Prabowo, saya menolak. Alasan saya apa? Bagi saya pemimpin yang ideal itu kayak Pak Prabowo, sudah mapan dulu baru jadi pemimpin. Jangan jadi pemimpin baru cari mapan. Betul? Kalau mau nyalon bupati pakai hutang, besok kalau jadi bupati kira-kira mikir rakyat apa mikir balik ke hutang? Sama aja begini, saya selalu bilang di mana-mana pendaftaran TNI Polri itu nggak pakai duit. Kenapa kemudian ada persoalan duit? Itu karena wali siswanya nggak pede kalau anaknya diterima apa enggak, akhirnya mau nyuap panitia. Kalau mau jadi polisi nyuap, jadi TNI nyuap, besok jadi polisi pasti nggak amanah. Betul? Makanya kalian kalau mau jadi polisi nggak usah siapkan duit, tapi siapkan kemampuan. Ingat, percaya diri itu penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Mau nyalon tentara, merasa giginya jelek, ojo nyalon. Santri saya ditolak jadi tentara gara-gara apa? Giginya jelek. Panitianya saya telepon, panitia kenapa santri saya ditolak? Gus, mohon maaf giginya jelek. Saya jawab, Pak panitia, besok tentara itu tugasnya perang. Perang itu tembak-tembakan, bukan cokot-cokotan. Saya nolak. Pak Prabowo, mohon izin Pak, saya nggak usah jadi menteri atau wakil menteri. Saya cukup seperti sekarang saja, yang penting bermanfaat. Kenapa Gus? Saya bilang, jangan malu tak punya kekuasaan, karena lebih banyak yang tak punya malu demi kekuasaan. Betul? Kalau mau nyalon nggak punya malu, semua tempat didatangi tanpa diundang, tapi begitu jadi mohon maaf sudah susah dicari oleh rakyatnya sendiri. Betul? Itu orang-orang yang nggak punya malu demi kekuasaan. Makanya saya bilang, saya di mana-mana kalau dikasih es teh manis, gulanya nggak pernah saya aduk. Kenapa? Karena supaya manisnya di akhir. Kenapa Bu? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa, kayak cangkeme calon bupati. Masuk. Masuk? Masuk. Dulu Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, Menteri Perdagangan, datang ke tempat saya, Gus, mbok nyalon gubernur Lampung. Saya Gus yang membiayai, yang penting Gus Miftah mau. Saya jawab, what? Gus Miftah gubernur Lampung, PR-nya jalan bosok. Sorry ya. Saya itu kan kelahiran Lampung Timur Pak Bu. Saya itu lahir di Jabung. Kiai-kiai di Jawa itu kalau ditanya Gus Miftah aslinya mana? Lampung. Lampungnya mana? Lampung Timur.
Lampung Timurnya